A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita bertemu di episode keempat, dan semoga Allah jaga istiqomah kita untuk terus sama-sama belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan di mana kemarin sudah sampai proses mengadon gandumnya. Lalu malaikat Jibril mengajari Adam alaihissalam bagaimana membuat adonan. Lalu setelah itu Jibril pun berkata kepadanya, setelah kau buat adonan ini, buatlah roti agar dapat kamu makan. Adam nanya lagi, gimana caranya? Jibril bilang, nyalakan api. Adam berkata, dari mana aku dapat menyalakan api, wahai Jibril? Jibril pun menjawab, kumpulkan dahan dan ranting pohon yang kering. Adam pun mulai melakukan dan membawanya ke hadapan Jibril. Lalu malaikat Jibril mengambil 2 batu, kemudian memukulkan keduanya hingga memercikkan bunga api hingga membakar dahan dan ranting tersebut. Jadi teman-teman semuanya, di sini diperlihatkan malaikat Jibril mengajarkan step by stepnya kepada kita sebagai manusia bagaimana cara untuk makan, hanya sekedar makan. Yang saat di surga ya Allah Subhanahu wa taala, proses ini nih hilang semuanya. Di sini penulis ini ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya teman-teman, hanya untuk 1 poin saja, poin tentang makan saja, itu sangat berbeda antara di dunia dan di surga, di bumi dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, pertama patutlah kita bersyukur dilahirkan dalam keadaan telah memilih agama Islam, ataupun teman-teman yang baru masuk Islam, bersyukurlah karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita berproses di dunia ini, di buminya Allah Subhanahu wa taala, saat kita mulai lelah dan mulai merasakan bosan dengan proses hidup di bumi ini, ingatlah bahwasanya ada hadiah besar yang menanti kita, di mana kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan merasakan semua jalan pintas, baik itu untuk makan, baik itu untuk minum dan lain sebagainya saat kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya semua shortcutnya nanti teman-teman semuanya. Baik, dilanjutkan ketika Adam meletakkan adonan yang hendak dibuat roti di atas api tersebut, tiba-tiba ia terkena sengatan api hingga merasa kesakitan dan berteriak mengaduh. Jibril pun berkata, Adam, kau telah bermaksiat kepada Allah, karenanya api itu menyengatmu. Bayangkan teman-teman, Nabi Adam di surga itu tak pernah tersengat api. Kagetnya minta ampun saat mulai tersengat api di dunia. Ini baru api bumi, belum api neraka. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ada di antara kita yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Adonan sudah menjadi roti, Adam kemudian membawanya sementara butir-butir keringat yang menetes hampir saja dapat memadamkan api karena begitu derasnya, saking berkeringatnya ini teman-teman. Rasa lapar itu juga hampir membunuhnya dan air matanya juga begitu deras mengalir karena perasaan sedih yang begitu mendalam akibat dikeluarkan dari surga. Proses pembuatan roti itu kini sudah selesai. Jibril berkata kepada Adam, sekarang makanlah wahai Adam. Adam lantas membawa roti itu ke Hawa dan keduanya pun makan. Jadi dari sini terlihat sekali bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sangat menyesal dengan dosa yang ia lakukan, sehingga membuat kehidupannya yang dulunya nikmat di surga sehingga menjadi sulit saat diturunkan ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah bahwasanya penyesalan itu selalu datang belakangan. Maka buat kita semuanya yang pernah merasa di fase yang buruk saat meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, mari kembalilah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan berhubungan ini mumpung masih bulan Ramadan, pintu ampunan dibuka lebar dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta ampun, semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita selama bulan Ramadan ini. Selanjutnya, setelah keduanya makan, rasa lapar pun lenyap. Ketika rasa lapar itu sudah hilang, keduanya kembali teringat makanan surga yang begitu membangkitkan selera makan. Keduanya juga teringat kembali perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Keduanya teringat detik-detik terakhir mereka diusir dari surga. Keduanya pun menangis. Tangisan keduanya semakin menjadi. Bayangkan teman-teman, saat udah dapat makan pun ternyata kenikmatan makanan di bumi dan di surga itu sangat berbeda jauh.
Hari-hari yang bahagia, penuh kesenangan di surga itu kini telah berakhir dan berganti dengan hari-hari penuh derita di dunia. Keduanya tidak mungkin kembali lagi ke surga kecuali setelah meninggal dunia. Sungguh waktu yang sangat panjang. Betapa keras kehidupan di dunia bila dibandingkan dengan kehidupan di surga. Begitulah kiranya kondisi Adam dan Hawa. Keduanya beraktivitas di alam yang sepi lagi luas ini, berjuang keras tanpa ada orang lain yang membantu dan menolong. Allah kemudian menurunkan ajaran dan syariat kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi teman-teman semuanya, ternyata itu adalah rasio atau perbandingan kehidupan kita saat di surga dan juga di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka balik lagi kita mengingat bahwasanya jangan bosan-bosan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan semua keadaan yang datang kepada kita hari ini, dan tentu saja percayalah bahwasanya semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, jika orang bertakwa ditanyakan kepadanya, apa yang telah Allah turunkan kepadamu, maka orang yang bertakwa menjawab kebaikan. Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Apapun yang datang, apapun kondisimu, kamu sedang diuji. Jadi bersabarlah dengan kesulitanmu dan bersyukurlah dengan kebaikan atau kelebihan yang saat ini kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum. Semakin kita bersyukur, semakin ditambah nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua itu datangnya dari Allah. Hanya Allah yang memberi, selain Allah diberi. Hanya Allah yang memberi makan, selain Allah diberi makan. Hanya Allah yang memberi hidup, selain Allah diberi hidup. Itu saja di episode kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian kehamilan pertama di muka bumi. Nah, ini baru mulai masuk nanti lahirnya Habil dan Qabil, kayak gitu teman-teman semuanya ya. Sekali lagi selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah terima puasa kita, dan Allah angkat derajat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.